Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tidak bosan-bosan review dong bro, mau mengulik jam-jam outdoor. Nah ini yang mau kita bahas lebih mendalam ya, tentang Suunto Core, varian Suunto Core. Jadi Suunto Core, entah Suunto Core apa aja, varian Suunto Core itu rata-rata sama, mungkin perbedaannya hanya dikit, nanti kita sampaikan ya. Oke, ini saya menggunakan jam ini sudah sekitar 8 tahun ya, mungkin ya 7-8 tahunan ini ya. Jadi saya pakai untuk kebanyakan untuk kegiatan-kegiatan outdoor, untuk naik gunung, karena fitur-fiturnya ini benar-benar saya butuhkan. Yang jelas ini fitur yang paling saya butuhkan adalah fitur altimeter, barometer, kompas, termometer. Jadi benar-benar ini suitable banget untuk kebutuhan pendakian sehari-hari. Nah, kita bahas satu-satu dari fitur. Yang pertama, time. Ini ada fitur untuk kita tahu sunset dan sunrise. Nah, kenapa si Suunto Core ini bisa tahu? Karena dia punya base data dari internet atau dari softwarenya dia ini sendiri yang bisa disetting dari sini. Jadi teman-teman kalau mau masuk menu setting Suunto Core adalah ditahan tombol ini sampai satu lingkaran penuh. Lalu ini dipencet bawah ya. Nah, ini ada sunrise, dicek. Nah, location-nya bisa kita pilih nih, Asia, Southeast Asia, lalu kota Jakarta. Nah, itu sudah menentukan nanti dia udah punya data sunrise dan sunsetnya. Lalu untuk menu setting yang lain ada setting altibarometer. Ini fungsinya untuk kalibrasi. Jadi misalkan kita mau kalibrasi si Suunto Core ini di pinggir laut, itu yang 0 mdpl seperti itu, atau kita bisa menentukan altitude-nya itu dari stasiun. Jadi kita bisa mengukur atau menentukan altitude meter ini dari stasiun. Nah, kalau sea level ini menurut saya tidak perlu dirubah, karena yang kita butuhkan dari sea level atau dari barometric pressure itu adalah trennya, bukan angkanya, bukan nilainya, bukan nominalnya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah tren naik turunnya ini. Tren naik turunnya barometric pressure ini. Oke, kita balik lagi ya ke time ini. Fiturnya kalau di time ini kita bisa tahu waktu, terus ini sunrise dan sunset berdasarkan lokasi. Lalu untuk altimeter barometernya, ini menunya seperti ini. Ini ada barometric graph, ini ada tren cuaca berbentuk seperti garis atau anak panah ya. Kalau anak panah menunjukkan lurus ke sana, maksudnya datar, itu berarti kecenderungan untuk cuacanya baik. Jadi cuaca baik dalam 1-2 jam ke depan. Tapi kita melihat lebih detail ke grafiknya, ini ada naik turun, ini menunjukkan bahwasanya memang ada perubahan yang terjadi di tekanan udara di sekitar kita. Kalau turun adalah kecenderungannya akan lebih ke terjadi hujan atau terjadi angin. Jadi kecenderungan ini cuaca lebih mendung kalau turun. Jadi ketika tren turun dia mungkin akan mendung. Ya. Lalu ini termometer 28 derajat Celcius. Ya. Jadi ini satu lagi notes buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana memfungsikan jam outdoornya, terutama yang ada fitur barometernya. Yang dibaca adalah bukan nominal hektopaskalnya atau tekanan udaranya, tapi adalah bagaimana tren naik turunnya cuaca ini. Lalu selanjutnya kompas ini menurut saya sangat sensitif ya. Jadi dia
tingkat akurasinya sangat bagus menurut saya. Ini sensitif sekali ya, 200 kita geser sedikit aja, nah, sudah kelihatan perbedaan 1 derajat, dia juga bisa sangat sensitif. Jadi kalau orienteering atau berada di lapangan, kita memang butuh tahu butuh tahu arah mata angin secara jelas, real, tanpa mengeluarkan smartphone atau menggunakan paket data, karena di gunung kita nggak dapat internet. Nah, bisa pakai kompas. Nah, lalu selanjutnya ada fitur-fitur yang mungkin teman-teman yang punya Suntokor ini belum tahu. Jadi kalau kita mau ngereset Suntokor ini, kita harus menggunakan 4 tombol ini dipencet secara bersamaan. Ini posisinya ngereset, mematikan. Jadi dinyalakan lagi juga dengan 4 tombol ini. Nyala nanti. Ini masuk ke prompt pemilihan menu awal. Jadi bahasanya bisa pilih. Terus nanti kita unit metrik ini untuk altimeternya kita pakai unit pilih, bisa pakai imperial, bisa pakai metrik. Lalu setting jam seperti biasa, setting tanggalan. Nah, kompasnya di sini ketika mau kalibrasi memang harus di reset. Nah, jadi fungsi tombol 4 ini untuk mematikan jamnya lalu menyalakan kembali, dan butuh untuk mereset kompasnya. Nah, caranya untuk kalibrasi Suntokor ini keep level kayak gini, jadi dibiarkan di posisi datar, lalu rotate. Ini keterangannya rotate, kita putar terus sampai dia menunjukkan sampai dia keluar derajatnya, keluar angka. Terus kita putar, keep level and rotate. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi kalibrasi untuk kompasnya itu dengan cara dimatikan dulu lalu dinyalakan. Gitu. Nah, ada hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam merawat Suntokor ini adalah, kita buka dulu ya. Kebetulan saya menggunakan strap Zulu strap. Nah, jadi teman-teman di sini di bagian back guys, ini yang perlu kalian atau teman-teman jaga adalah seal yang ada di tutup baterai. Itu wajib dijaga oleh teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada tapal kuda, ini adalah sensor. Jadi di sini ini Suntokor memang sangat canggih menurut saya. Seperti dibuat ada jalur seperti bentuk tapal kuda ini untuk membaca air pressure, membaca tekanan udara, membaca suhu, membaca altimeter lewat sensor ini. Ada 2 lubang kecil ini. Didesain seperti ini karena kita posisinya ketika menggunakan jam seperti ini kan berpotensi untuk ketika misal sensor ada di sini akan tertutup oleh tangan kita. Tapi desainer dari Suntokor ini adalah menaruh sensor ini sebelah samping dan memberikan jalur udara untuk bisa Suntokor ini membaca walaupun kita dalam posisi dipakai atau kita pakai di atas jaket. Biasanya ditaruh di jaket lalu kita baru pakai jamnya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman benar-benar harus jagain posisi sensor itu, jangan sampai posisi sensor ini kotor atau terkena air dengan tekanan tinggi. Dalam artian disemprot kencang ke arah sensor ini, sangat tidak direkomendasikan. Lalu jangan sampai tertutup oleh kotoran untuk menjaga akurasi daripada sensor-sensor si Suntokor ini. Gitu. Ini penggunaan sudah 7-8 tahunan, masih anti air dan masih saya pakai untuk
harian maupun sesekali untuk naik gunung. Dengan teman-teman, jika ada masukan, saran, kritik atau yang perlu ditanyakan, bisa komen di bawah ya. Terima kasih atas supportnya. Terus subscribe akun Review dong bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.